Hai, sahabat YT MOBA. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 482, Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Setelah pertandingan berakhir, sorotan kuat tiba-tiba bersinar di Rian. Dan ketika semua penonton, termasuk Rian, tidak mengerti mengapa, pengeras suara sebuah suara datang dari dalam Stadion Tinju Iskandar. Sambutan hangat untuk Rian. Semua orang bertepuk tangan. Nama Rian hampir dikenal oleh mereka yang akrab dengan bidang tinju bawah tanah. Karena dia pernah menjadi juara tinju bawah tanah Bandung, memiliki rentetan kemenangan yang luar biasa. Sebagian besar penonton yang hadir adalah pengunjung tetap arena tinju bawah tanah, dan semua mata mereka tertuju pada Rian untuk sementara waktu. Pada saat ini, suara Farel terdengar lagi dari pengeras suara. "Bos Rian, kamu di sini hari ini untuk menonton kesenangan, bukan? Jika kamu ingin berpartisipasi dalam kompetisi hadiah, saya bisa memberimu jalan-jalan. Biarkan kompetisi hadiah dimulai sebelumnya, hanya sebagai kesenangan tambahan bagi penonton. Bagaimana?" Begitu kata-kata ini keluar, semua penonton mulai mencemooh, meneriakkan nama Rian, memintanya untuk naik ke atas panggung. Menempatkan jelas Farel sengaja menginginkannya, untuk mendorong Rian naik. Melihat Rian acuh tak acuh, Farel melanjutkan, "Bos Rian, Anda pernah menjadi juara tinju bawah tanah dengan rekor kemenangan beruntun tertinggi. Jadi kamu tidak takut sekarang?" "Benar. Kamu harus sangat jelas. Tentang kekuatan Karol, saya juga bisa mengerti. Tetapi kamu harus segera keluar dari arena tinju Iskandar. Dan kamu harus bersumpah di depan umum bahwa mulai sekarang, kamu tidak akan pernah melangkah ke lingkaran tinju hitam bawah tanah. Bagaimana dengan itu?" Di tribun pribadi, setelah berkata kata-kata ini, Farel memiliki senyum puas di wajahnya, dan rasanya sangat senang bisa menginjak-injak mantan juara tinju bawah tanah di bawah kakinya. "Apakah kamu tidak takut dia benar-benar melarikan diri?" Karol bertanya pada Farel. Farel menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika dia benar-benar ingin menjadi pengecut, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tetapi jika dia laki-laki, dia harus menghadapinya secara langsung. Berlari di depan begitu banyak orang, dia akan melakukannya membunuhmu 2 kali. Jika namanya di Bandung, itu Bau." Farel sedikit tersenyum dan berkata, "Itu belum tentu benar. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkanku, dan masuk akal baginya untuk tidak naik ke atas panggung dan kehilangan muka. Menjadi pengecut, lebih baik daripada dipukuli sampai mati olehku. Jika itu kamu, apakah kamu akan memilih untuk kehilangan muka atau kehilangan nyawamu?" tanya Farel. Karol tersenyum menghina, dan berkata, "Seorang belaka. Bisakah seseorang yang bisa membuatku kehilangan muka dan hidup ada?" "Hancur." "Itu benar." Karol tidak berani mengatakan bahwa apakah semacam malaikat dapat dihancurkan. Tetapi dia benar-benar tidak memperhatikan orang-orang di Bandung. "Rian, ayolah. Kamu adalah juara tinju bawah tanah. Jangan pengecut. Kamu tidak ingin menjadi kura-kura. Begitu banyak orang yang menonton. Kamu harus tidak tahu malu. Jangan panggil dirimu sendiri sebagai juara. Baiklah. Sebut saja Rian pengecut." Petik 2. Yang membuat keributan semakin banyak, dan wajah Rian semakin serius. Dalam keadaan seperti itu, jika Rian benar-benar ingin mundur, wajahnya akan hilang sama sekali. Begitu dia mengambil langkah, Rian tiba-tiba merasakan sebuah tangan menghentikannya. "Kakak Ariel, wajah tidak penting bagiku, tetapi sebagai seorang pria, sama sekali tidak mungkin bagiku untuk menanggung penghinaan semacam ini," kata Rian dengan suara yang dalam. "Perhatikan baik-baik, pertarungan ini. Aku akan bertarung," kata Ariel dengan enteng. Rian dan Abdul saling menatap pada saat yang sama. Tidak pernah menyangka Ariel akan mengatakan kata-kata seperti itu. "Tidak," Rian dengan tegas menolak.
Orang bernama Carol ini tidak akan pernah menyerang dengan enteng. Tentu saja tidak enteng. Jika kamu kalah darinya, hanya akan ada satu ujung. Dan kamu akan mati di atas ring, kata Ariel. Rian memandang Ariel dengan curiga. Karena dia tahu akan ada konsekuensi yang begitu serius. Mengapa dia menerima tantangan untuk dirinya sendiri? Kakak Ariel, karena kamu tahu. Apakah menurutmu aku akan kalah darinya? Ariel menyela kata-kata Rian. Rian agak memalukan. Menurutnya, lebih baik Ariel turun ke lapangan. Dia tidak perlu memikirkan hasil dari kekalahan. Tapi Ariel adalah bos langsungnya. Sepertinya ada yang salah. Perhatikan baik-baik. Hari ini aku akan mengajarimu cara bertarung. Setelah Ariel selesai berbicara, dia berjalan menuju ring. Saudaraku, apa yang saudara Ariel coba lakukan? Abdul melihat Ariel telah pergi. Tanya Abdul. Rian menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Ariel. Dengan statusnya, tidak perlu mempertaruhkan nyawanya. Itu tidak berpengaruh padanya. Tapi mengapa dia harus bermain untuk dirinya sendiri? Apakah Ariel pasti akan memenang? Tebak Abdul. Rian menyangkal kemungkinan ini tanpa ragu-ragu. Dan berkata, baru beberapa bulan yang lalu saya bertarung melawan saudara Ariel. Bahkan jika dia membuat beberapa kemajuan, tidak akan mungkin baginya untuk membuat kemajuan yang luar biasa. Saya sudah melihat gerakan Ariel. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh Ariel. Pada saat ini, Ariel sudah melangkah ke atas ring. Dan semua orang sangat bersemangat dengan penampilannya, hanya merasa tidak bisa dijelaskan. Farel menyatakan perang terhadap Rian. Apa yang dia lakukan di atas panggung? Apa yang orang ini lakukan? Dia tidak ingin menantang Carol, kan? Bagaimana kalau berakting dalam komedi? Dengan perawakannya yang kecil, dia berani menantang Carol. Di sana untuk mati. Penonton dari semua lapisan masyarakat mulai berspekulasi. Dan beberapa orang menertawakan Ariel dengan jijik. Nak, keluarlah dari sini. Kamu tidak cukup baik untuk bertarung dengan satu tangan. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melawan Carol? Apakah kamu memenuhi syarat? Kami adalah penonton lama tinju hitam bawah tanah. Tetapi tidak ada yang mengenal Anda. Turun. Jangan mempermalukan dirimu dan mengorbankan nyawamu sendiri. Petik 2. Menghadapi ejekan ini, Ariel berdiri di atas panggung tanpa bergerak. Di tribun pribadi, Farel berkata dengan mencibir, tampaknya Anda benar. Rian akan menjadi seorang pengecut. Dan dia sangat bodoh. Hanya mengandalkan umpan. Carol tersenyum dingin dan berdiri. Apa yang kamu lakukan? Peran kecil semacam ini tidak layak untuk kehadiranmu. Saya hanya bisa memanggil seseorang dan menyelesaikannya. Farel berkata, bunuh anak ini. Paksa Rian untuk menyerang. Jika aku tidak melawannya, bagaimana aku bisa membenarkan namaku? Setelah selesai berbicara, Carol meninggalkan tribun pribadi. Farel menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun Carol adalah bawahannya, berkali-kali, bahkan Farel tidak dapat mengubah keputusan orang itu. Hal ini terkadang membuat Farel tidak puas. Tetapi berdasarkan keterampilan Carol yang kuat, dia hanya bisa menyerah. Di ring tinju arena didukung oleh Carol, dia tidak bisa memisahkan dirinya dengan Carol. Saya berharap kamu mati bahagia dan tidak menderita begitu banyak siksaan. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan punya nyali untuk menjadi manusia di kehidupanmu selanjutnya. Farel menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Di matanya, Ariel sudah mati, dan dia pasti akan disiksa dengan kejam oleh Carol. Ketika Carol muncul, tawa dari tribun ke segala arah berubah menjadi sorakan antusias dalam sekejap. Carol bermain sebanyak 3 kali di arena, dan lawannya tersingkir 3 kali. Meski tidak membunuh lawannya, lapangan tinju sengaja merilis berita bahwa orang yang bertarung dengan Carol akan menjadi mayat, atau hanya bisa terbaring di ranjang rumah sakit seumur hidup. Stadion tinju sangat sukses dalam membentuk citra Carol. Di mata penonton, dia seperti mesin pembunuh. Selama dia bergerak, dia pasti bisa menunjukkan kekerasan yang nyata. Oleh karena itu, setiap penonton yang datang ke sini sangat menantikan dapat melihat tembakan mesin tunggal. Dalam hal ini, Farel sangat cerdas. Dia tidak pernah dengan jelas mengatur jumlah permainan untuk Carol, yang juga menghindari situasi di mana Carol akan penuh sesak.
Dalam satu pertempuran, dalam hal keuntungan, Farel memaksimalkan nilai keuntungan, mesin tunggal. Karol, bunuh dia. Mari kita lihat kekerasan nyata. Anak ini tidak berhak berkelahi denganmu. Satu pukulan akan mengakhiri hidupnya dan membiarkannya membayar kesombongannya. Penonton dengan antusias berteriak berharap Karol dapat membunuh Ariel secara langsung. Lagi pula rangsangan yang diberikan oleh yang terluka dan yang mati masih sangat berbeda. Mereka telah melihat terlalu banyak orang yang terluka. Jadi tentu saja mereka ingin mencari adegan yang lebih seru. Karol berjalan ke ring, dengan senyum menghina di wajahnya, dan berkata, "Bagaimana kamu ingin mati?" Bersambung.